Kotil kentrino kesariri riwuli wali wajena katul tulana wana wandel manten ten tenano bisu tersider di opo tembako enak aku sedeng deng ko engko anak podo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Surawisesa adalah Raja Pajajaran kedua. Dia menggantikan kedudukan ayahnya, yaitu Sri Baduka Maharaja, karena anak tertua atau putra mahkota yaitu Raden Walang Sungsang lebih memilih keluar dari istana bersama adiknya yaitu Roro Santang untuk memperdalam agama Islam. Surawisesa adalah putra dari Mayang Sunda dan dia juga merupakan cucu dari Prabu Susuk Tunggal. Menurut naskah carita Parahayangan, dia mendapatkan pujian sebagai sosok yang memiliki gelar perwira, perkasa, dan tidak pernah takut. Selama 14 tahun dia menyandang sebagai seorang raja, tercatat bahwa dia melakukan pertempuran sebanyak 15 kali. Menurut Nagara Kertabumi dan sumber Portugis mengisahkan bahwa Raja Surawisesa pernah mendapat mandat dari ayahnya untuk menghubungi Alfonso de Albuquerque, seorang laksana bunker di Malaka. Sebisa mungkin dia melaksanakan amanat tersebut dan tercatat sebanyak 2 kali dia pergi ke Malaka, yaitu pada tahun 1512 dan 1521 Masehi. Hasil kunjungan pertama di tahun 1512 Masehi merupakan bentuk penjajakan pihak Portugis yang diikuti oleh Time Pires, sedangkan hasil kunjungan yang kedua adalah kedatangan utusan Portugis yang dipimpin Hendrik de Leme yang merupakan ipar dari Alfonso de Albuquerque ke ibu kota Pakuan Pajajaran. Dalam kunjungan ini telah disepakati kedua belah pihak antara Portugis dan kerajaan Pajajaran mengenai perdagangan dan keamanan. Dari perjanjian inilah dibuat tulisan yang berangkap 2, satu untuk Pajajaran dan satunya lagi untuk pihak Portugis. Menurut Sukanto, perjanjian ini secara sah ditandatangani pada tanggal 21 Agustus tahun 1522 Masehi. Sumber Portugis juga mengungkapkan bahwa perjanjian ini telah disepakati bersama dan pihak Portugis akan mendirikan benteng di Banten dan Kelapa. Oleh sebab itu, setiap kapal yang dikemudikan Portugis mendarat di Malaka akan diberi muatan lada yang kemudian ditukar dengan barang-barang keperluan yang dibutuhkan oleh pihak Sunda. Saat benteng sudah mulai dibangun, dengan sukarela pihak Sunda akan menyerahkan 1000 karung lada setiap tahun untuk ditukarkan dengan muatan sebanyak 2 kostumodus yang ukurannya kurang lebih mencapai 351 kuintal. Perjanjian yang dilakukan oleh Pajajaran di bawah kekuasaan Raja Surawisesa dengan Portugis ini mendatangkan kecemasan dari pihak Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggono. Kecemasan ini mengacu pada Selat Malaka sebagai pintu masuknya perairan Nusantara sebelah utara. Ketika Sunda dan Malaka sudah dikuasai oleh Portugis, secara otomatis akan melumpuhkan sektor maritim kerajaan di Nusantara. Terlebih Selat Malaka sebagai urat nadi kehidupan ekonomi kerajaan Demak akan terputus. Maka dari itu, langkah yang diambil oleh Sultan Trenggono adalah dengan mengirimkan armada di bawah pimpinan Fadilah Khan yang saat itu menjabat sebagai senopati Kesultanan Demak.
Fadilah Khan menikah dengan Ratu Pembayun, seorang janda Pangeran Jayakelana. Kemudian dia menikah kembali dengan Ratu Ayu, janda Sabranglor atau Sultan Demak kedua. Dengan begitu, Fathahilah menjadi menantu Raden Patah sekaligus menantu dari Susuhunan Jati atau Syarif Hidayatullah. Fadilah Khan terkenal dengan nama Falatehan. Namun orang Portugis yang tidak bisa menyebut nama Fadilah Khan dengan baik menjadi Falatehan. Sedangkan Tom Pires menyebutkan Tagaril menjadi Ki Fadil. Sebutan ini adalah nama julukan yang ditujukan kepada Fadilah Khan dalam kehidupan sehari-hari. Pintu masuk utama Selat Sunda sebelum pasukan ini datang di Banten telah terjadi huru-hara yang dilakukan oleh Pangeran Hasanuddin dan para pengikutnya. Oleh sebab itu, kedatangan pasukan Fadilah ke Banten menjadikan masyarakat ketakutan. Mereka berhamburan, berlari, mengamankan diri. Seperti Bupati Banten beserta keluarga besarnya memutuskan untuk mengungsi ke ibu kota Pakuan Pajajaran. Di tahun 1527 Masehi, Fadilah Khan beserta pasukan perang mampu merebut pelabuhan Kelapa dari tangan Pajajaran. Penaklukan ini tidak lain karena pasukan Fadilah Khan menggunakan meriam yang tidak dimiliki oleh pasukan Pajajaran, sehingga pasukan dari Pakuan berhasil dipukul mundur oleh Fadilah Khan. Pada waktu itu, Portugis sebenarnya ingin membantu Pajajaran, namun sudah terlambat. Hal ini dikarenakan Francisco de Sá yang mendapat tugas dari atasannya untuk membangun proyek benteng diangkat menjadi gubernur di India. Padahal keberangkatan ke Sunda sudah dipersiapkan dengan 6 kapal dari Goa. Tetapi sesampai tengah perjalanan, armada ini diterpa badai di Teluk Benggala. Tujuan utama mereka yakni ke Banten. Tapi setelah mengetahui Banten sudah dikuasai oleh Hasanuddin, akhirnya Francisco de Sá memutuskan untuk ke pelabuhan Kelapa. Di Muara Cisadane, Francisco de Sá memancangkan padrau tepat pada tanggal 30 Juni 1527 Masehi, sekaligus memberikan nama kepada Cisadane, Rio de Sá Jorge. Selanjutnya, galion Francisco de Sá memisahkan diri dan hanya kapal Brigantin yang dipimpin oleh Duarte Coelho yang langsung menuju ke pelabuhan Kelapa. Sebenarnya pada waktu itu, tanah Sunda yang strategis sudah dikuasai oleh Cirebon Demak, tetapi Coelho terlambat mengetahui situasi ini, sehingga dia memutuskan untuk menepi dekat pantai. Hal tersebut menjadikan pasukan Fadilah Khan semakin garang. Coelho dan beberapa prajurit mendapat serangan dadakan dari pasukan Fadilah Khan yang mengakibatkan kerusakan berat dan banyak korban. Walaupun begitu, kapal Portugis di bawah pimpinan Coelho berhasil meloloskan diri dan menuju ke Pasai. Pada tahun 1529 Masehi, Portugis kembali mempersiapkan 8 buah kapal untuk melakukan balas dendam kepada pasukan Fadilah Khan. Peristiwa pada tahun 1527 Masehi yang lalu yang menimpa pasukan Coelho merupakan tragedi yang menyakitkan bagi Portugis. Opsi yang dilakukan oleh Portugis yaitu tidak menuju ke Malaka ataupun ke Kelapa, tapi semua armada diarahkan menuju ke Pedu. Di bawah kepemimpinan Surawisesa, kekuatan Pajajaran semakin menurun jika dibandingkan saat Sri Baduga masih hidup. Pajajaran dengan Cirebon berada pada generasi yang sejajar. Walaupun yang berkuasa di Cirebon adalah Syarif Hidayatullah, tetapi di belakangnya berdiri orang-orang besar seperti Cakrabuana atau yang memiliki nama lain yaitu Haji Abdullah Iman. Cakrabuana merupakan kakak seayah dari Prabu Surawisesa. Dengan begitu, keengganan Cirebon menjamah pelabuhan atau wilayah lain yang masih kekuasaannya Pajajaran semakin hilang. Dalam hal kekuatan, Cirebon sendiri tergolong kerajaan yang masih lemah. Ia tidak memiliki pasukan dan benteng strategis yang kuat.
Setelah mendapat sokongan dari Demak, Cirebon lambat laun mulai tumbuh dan memiliki jati diri kuat di daerah Jawa Barat. Cirebon dan Demak berhasil menguasai kota-kota yang dekat dengan pelabuhan. Di sebelah timur, pasukan Cirebon bergerak lebih jauh ke selatan. Pada tahun 1528 Masehi, Cirebon mengalami pertempuran dengan Galuh. Pertempuran ini juga memperlihatkan peran Demak yang cukup signifikan. Demak mengirim meriam beserta pasukan perang pada saat Cirebon terdesak mundur, sehingga pasukan Galuh tidak berdaya menghadapi panah besi yang besar dan menyemburkan kukur ireng dengan suara seperti guntur, kemudian memuntahkan logam panas. Alat perang seperti tombak, anak panah, pedang, dan lain sebagainya lumpuh seketika karena meriam. Pada akhirnya jatuhlah Galuh, dan 2 tahun kemudian jatuh pula kerajaan Talaga, benteng terakhir kerajaan Galuh. Pada tahun 1530, Sumedang mulai masuk ke dalam lingkaran pengaruh Cirebon. Pengaruh ini ditandai dengan adanya penobatan Pangeran Santri menjadi Bupati Sumedang pada tanggal 21 Oktober tahun 1530. Secara garis keturunan, Pangeran Santri merupakan cucu Pangeran Panjunan, kakak ipar Sarif Hidayatullah. Buyut Pangeran Santri adalah Syekh Datuk Kahfi, pendiri pesantren pertama di tanah Cirebon. Dia menjadi bupati karena pernikahannya dengan Satyasih, pucuk umum Sumedang, sehingga secara tidak resmi Sumedang menjadi daerah kekuasaan Cirebon. Dengan menguasai wilayah Citarum, Cirebon semakin mendapatkan kedudukan mapan. Selain itu, karena gerakan penggempuran kepakuan selalu mendapat perlawanan dari pasukan Surawisesa, akhirnya kedua belah pihak mengambil jalan terbaik dengan menggelar perdamaian dengan mengakui keberadaan daerah masing-masing. Pada tahun 1531 Masehi, tercipta perdamaian yang dikomandoi Sarif Hidayatullah mewakili Cirebon dan Prabu Surawisesa mewakili Pajajaran. Perjanjian ini menyepakati bahwa masing-masing kerajaan berdiri sebagai negara yang merdeka. Tidak ada penyerangan apapun yang dilakukan kedua belah pihak. Cirebon mengakui keberadaan Pajajaran dan sebaliknya Pajajaran mengakui keberadaan Cirebon. Dari pihak Cirebon yang ikut menandatangani naskah perjanjian ini adalah Pangeran Pasarian yang merupakan putra mahkota Cirebon, Fadilah Khan, dan juga Hasanuddin. Perjanjian ini memberikan kesepakatan kepada Surawisesa untuk mengurus kembali kerajaan Pajajaran yang sempat kocar-kacir karena kerusuhan yang terus terjadi. Dan dia pun mendapatkan kesempatan untuk membenahi seluruh struktur kerajaan. Warisan dari sang ayah yang hanya tersisa setengah mulai dia pulihkan kembali. Walaupun tanpa pelabuhan pantai utara yang pernah memperkaya Pajajaran di bidang maritim, Raja Surawisesa tetap bersyukur karena Pajajaran tidak runtuh di tangannya. Surawisesa tercatat masih memiliki 1000 pasukan perang bela mati yang setia kepadanya. Dalam suasana inilah dia mengenang kebesaran ayahnya, bahwa kerajaan Pajajaran pernah berdiri tegak dan mampu menjadi tombak sejarah di Jawa bagian barat. Perjanjian damai yang dilakukan dengan Cirebon telah memberi kesempatan Prabu Surawisesa untuk menunjukkan rasa hormat terhadap ayahnya, sekaligus menunjukkan penyesalan mendalam karena belum mampu menjaga amanah yang ayahnya berikan, yaitu mempertahankan Pakuan Pajajaran tetap utuh. Pada tahun 1533 Masehi, tepat 12 tahun setelah wafatnya Raja Sri Baduga, Raja Surawisesa membuat sasakala atau tanda peringatan yang ditujukan kepada ayahnya. Tanda peringatan ini kelak dikenal dengan nama Prasasti Batu Tulis yang mulanya diletakkan di Kabuyutan
tempat tenda kebesaran Sri Baduga yang berupa lingga batu yang ditancapkan di dasar tanah. Penempatan ini supaya kedudukan anak dengan ayah tetap mudah terlihat. Seorang anak yang ingin mengenang kebesaran sang ayah, Sri Baduga dengan peninggalan-peninggalan Surawisesa ciptakan. Surawisesa sendiri tidak berani berdiri dengan bersandingan dengan sang ayah. Demikian prasasti batu tulis diletakkan agak menjorok ke belakang di samping kiri lingga batu. Tanda peringatan di prasasti batu tulis itu berisi sebagai berikut. Semoga selamat. Inilah tanda peringatan untuk Prabu Ratu almarhum. Dinobatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewata Prana. Dinobatkan lagi dengan nama Sri Baduga Maharaja, Raja penguasa di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat tanda peringatan gunung-gunungan, meluaskan jalan dan mengeraskan dengan batu, membuat Huyan Samida, membuat Sang Hyang Talaga Rena Mahawijaya. Dialah yang membuat semua itu ditulis dalam tahun Saka 5 Pandawa pangasuh bumi. Bentuk penghormatan lain yang diciptakan oleh Raja Surawisesa adalah tidak menampilkan namanya di prasasti. Beliau hanya meletakkan 2 buah batu di depan prasasti tersebut. Satu berisi astakala ukiran jejak tangan dan yang satunya berisi padatala ukuran jejak kaki. Pemasangan batu tulis ini bertepatan dengan upacara srada, yakni wujud penyempurnaan sukma yang diadakan setelah 12 tahun seseorang raja yang wafat. Surawisesa menjadi raja di kerajaan Pajajaran selama 14 tahun. Dan dia meninggal di pusaran Padaren. Di antara beberapa raja Pajajaran, hanya dialah dan ayahnya Sri Baduga yang termaktub kisah tradisional baik babat, pantun maupun carita parahyangan. Beberapa torehan yang dihasilkan oleh Prabu Surawisesa adalah membuat parit perlindungan kerajaan Pakuan Pajajaran dengan memanfaatkan benteng alam. Hal ini sangat membantu dalam menahan serangan lawan ke Pajajaran hingga kerajaan ini runtuh karena serangan kerajaan Banten pada tahun 1579 Masehi. Demikianlah sejarah singkat tentang perjanjian antara Pajajaran dengan Cirebon. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.